Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup, untuk mata pelajaran PKN, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Poin bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama adalah nilai-nilai dan contoh penerapan dari sila yang pertama. Kemudian nilai-nilai dan contoh penerapan sila kedua. Kemudian nilai-nilai dan contoh penerapan sila ketiga. Nilai-nilai dan contoh penerapan sila keempat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai dan contoh sikap penerapan untuk sila yang kelima. Itulah 5 sila dalam Pancasila yang akan kita pelajari nilai-nilai dan contoh penerapannya. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang nilai-nilai dan contoh penerapan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila pertama. Contoh sikap penerapan dari nilai-nilai sila pertama Pancasila tersebut adalah yang pertama itu selalu beribadah setiap hari. Artinya kalau kalian sudah beribadah bagi yang muslim, sholat 5 waktu sehari, kemudian selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, itu juga termasuk ke dalam contoh penerapan nilai-nilai sila yang pertama. Kemudian yang kedua, menghormati agama lain, baik dalam hal kepercayaannya maupun dalam hal peribadatannya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan antar berumat beragama, tidak saling mencaci, mencela, bahkan saling mengejek. Itu yang tidak diperbolehkan, yang seharusnya kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat adalah tidak mengganggu peribadatan agama lain, saling menghormati ketika kita beribadah, ya. Kemudian yang kelima, menghargai perayaan agama lain. Ketika agama lain sedang memperingati hari raya besarnya, kita sebagai penganut kepercayaan lain harus menghargai perayaan agama lain tersebut. Itu contoh penerapan sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Masuk ke materi yang kedua, nilai-nilai dan contoh penerapan sila yang kedua. Sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua Pancasila. Yang pertama, persamaan derajat. Nilai yang pertama. Nilai yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Nilai yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan nilai yang keempat adalah perdamaian. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Contoh penerapannya, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah menjenguk teman yang sakit. Jika ada teman kita yang sedang sakit, sudah sebaiknya
dan sewajarnya kita menjenguk teman kita yang sedang sakit. Kemudian yang kedua adalah membantu korban bencana alam. Saudara-saudara kita yang terkena musibah itu wajib kita bantu, wajib kita tolong. Itu merupakan contoh penerapan sila yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti orang lain, saling mencintai sesama manusia. Kemudian sikap yang keempat, memberi santunan kepada orang yang membutuhkan. Jika kita memiliki rezeki berlebih, alangkah lebih baiknya kita memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah tidak menyinggung perasaan orang lain. Di sini tidak membuli, tidak mengejek, tidak menghina. Ya. Itu contoh penerapan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sikap kalian sudah mencerminkan dari sila kedua Pancasila ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang ketiga, nilai-nilai dan contoh penerapan sila ketiga dalam Pancasila. Sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama nilainya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Apa saja sikap yang mencerminkan cinta tanah air itu akan kita bahas selanjutnya. Rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Memiliki jiwa nasionalisme yang tertanam dalam diri akan meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya jelas supaya Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, mengharumkan nama baik bangsa. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk mengharumkan nama baik bangsa dengan menjadi seorang atlet misalnya, mengikuti perlombaan-perlombaan di internasional sehingga mengangkat martabat dan mengharumkan nama baik bangsa. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Ini salah satu contoh sikap cinta tanah air terhadap bangsa. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Kemudian yang keempat, bangga sebagai warga negara Indonesia. Ini jiwa nasionalisme kita dipertaruhkan ketika kita ingin pindah warga negara. Ya, makanya sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga terhadap bangsa sendiri. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kita bersama teman sekelas pasti ada teman kita yang dari suku Sunda, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Agamanya pun berbeda, rasnya pun berbeda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bisa bekerja sama dengan satu yang lainnya. Itu contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kita ke materi yang keempat, nilai-nilai dan contoh penerapan sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. Itu sikap nilai-nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu bermusyawarah jika kita mau memutuskan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, kemarin kita sudah
menjalankan pemilihan ketua kelas dan hasilnya sudah kita sepakati dan harus kita terima dengan lapang dada. Contoh penerapan sila-sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sila keempat ya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Harus A, harus B, dan harus seterusnya. Tapi harus didasari dengan musyawarah. Kita harus bermusyawarah jika ingin memutuskan sesuatu. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Jelas, orang banyak harus kita dahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama yang sudah kita disepakati. Mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Komitmen kelas yang sudah kita sepakati harus kita patuhi bersama. Itu adalah contoh penerapan sikap dalam Pancasila sila keempat. Sekarang nilai-nilai dan contoh penerapan sila yang kelima. Sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Maaf, itu sila kelima ya. Sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Ini gotong royong ya, sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban kita. Menghormati hak orang lain. Hak orang lain harus kita hormati juga. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, sekarang perbuatan atau sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jelas bersikap adil. Karena sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menghormati hak orang lain. Hak orang lain harus kita hormati dan harus kita penuhi. Di jalan contohnya hak pejalan kaki harus kita hormati dengan tidak membawa sepeda motor di atas trotoar. Itu salah satu perbuatan menghormati hak orang lain. Kemudian tidak boros. Nah, ini juga salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Tidak boros artinya hemat ya. Berarti kita harus hemat, harus sesuai dengan penerapan sila kelima. Tidak merugikan kepentingan orang lain. Seperti yang tadi katakan, kita harus menghormati hak pejalan kaki dengan tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Menghargai hasil karya orang lain. Tidak mengejek hasil karya orang lain. Ya, itu contoh penerapan nilai-nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada 5 nilai dan sikap yang harus kita pegang teguh dalam Pancasila yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, setelah materi yang kita paparkan, kita dengarkan bersama, kalian akan mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Semoga tugas yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.